Sobat WK dimanapun Anda berada. Perkenalkan saya Ramadan Elki, jurnalis Warta Kota. Saat ini saya sudah bersama dengan tokoh NU, yaitu Kiai Haji Mahbub Maafi, yang mana beliau juga merupakan ketua LBM PBNU masa khidmat 2022 sampai dengan 2027. Kali ini kita akan berbincang dengan Kiai seputar Ramadan tentunya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Ya Kiai, saya mau nanya pertanyaan seputar Ramadan nih. Ini kan Ramadan ini kan dalam hadis Nabi disebutkan setan dibelenggu gitu kayaknya. Tapi kenapa masih ada manusia gitu kayak yang tetap melakukan maksiat gitu di bulan Ramadan? Baik, memang ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan kalau tidak salah itu punya itu idza dakhala Ramadan sufidatis syayatin wa futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun. Jadi ketika masuk Ramadan maka setan-setan itu dibelenggu, setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Ini perlu pemaknaan memang. Apa sebenarnya pengertian daripada hadis ini? Karena kemudian bagaimana kemudian ada pertanyaan, oh ini kok katanya setan dibelenggu, tapi nyatanya masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan, masih kita dapat jumpai orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis ini, para ulama sebenarnya ada perbedaan pemaknaannya. Pendapat pertama itu menyatakan ya apa adanya lah, diartikan secara lahiriahnya, diartikan dimaknai sebagaimana zahir teksnya, sebagaimana bunyi teksnya. Ya memang pada bulan puasa pintu-pintu neraka pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, sehingga intensitas setan di dalam menggoda atau memberikan bisikan-bisikan kepada hamba-hamba Allah itu berkurang, mengalami berkurang. Berkurangnya itu menunjukkan bahwa sufidatis syayatin, setan itu dibelenggu. Itu ada pemaknaan yang pertama. Sementara ada pandangan yang kedua yang sedikit berbeda dari pandangan yang pertama. Jadi maksudnya adalah, apa maksudnya? Maksudnya pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Begitu juga dengan setan dibelenggu itu. Ada pandangan yang menyatakan bahwa pintu surga dibuka itu dengan apa? Dengan Allah membukanya dengan amalan-amalan yang memiliki pahala yang besar, seperti kewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan, terus qiyamul lail, tadarus Al-Quran, sholat tarawih. Itu merupakan amalan-amalan yang memiliki pahala yang sangat besar, sehingga amalan-amalan tersebut mampu memudahkan pelakunya masuk ke dalam surga. Itu dibuka pintu surga. Karena itu begitu juga dengan ditutup pintu neraka, yaitu Allah jaga orang-orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Allah jaga orang-orang untuk melakukan kemaksiatan. Itulah makna ditutupnya pintu neraka. Otomatis di dalam konteks ini, ketika hamba-hamba Allah itu rajin ibadahnya, rajin melakukan amaliyah-amaliyah baik, ya, yang diperintahkan seperti puasa Ramadan, terusan juga ada tadarus, ada salat tarawih, kan otomatis ini hamba tersebut menjauhi hal-hal yang dilarang. Ini artinya apa? Bisikan setan, gangguan setan itu menjadi berkurang. Inilah makna yang dimaksud dengan sufidatis syayatin, setan itu dibelenggu. Ini menarik menurut saya. Nah, jadi bukan berarti jadi pengertiannya bisa saja bukan menjadi pengertian yang hakiki. Meskipun ada pandangan yang menyatakan pengertian hakiki.
Tapi kan kemudian ditanya, loh nyatanya masih ada orang yang itu. Nah itu. Wah, itu juga menjadi sesuatu yang menurut saya perlu ada penjelasan lebih lanjut. Makanya tadi saya mengatakan dua makna tadi itu. Bahkan ada penjelasan yang menyatakan bahwa biasanya pada saat bulan Ramadan, orang-orang yang biasa ahlul maksiat, orang-orang yang biasa melakukan kemaksiatan, biasanya rajin beribadah kan? Rajin beribadah, ikut salat tarawih, ikut puasa, itu menunjukkan bahwa setan dibelenggu, itu juga termasuk bagian itu, menunjukkan itu gitu. Itulah maknanya gitu. Jadi jangan diartikan yang mesti ada, pasti kita mesti ada orang yang berbuat maksiat. Cuman biasanya kalau bulan Ramadan itu intensitas perbuatan kemaksiatan orang itu sedikit berkurang lah, berkurang. Maka ini menunjukkan gangguan setan, serangan setan, bisikan-bisikan setan itu berkurang. Berkurang itu menunjukkan bahwa sufidatis syayatin itu setan dibelenggu kalau gitu kan. Nah itu gitu Mas. Nah, Kiai, ini ada satu pertanyaan dari netizen, karena netizen juga ingin bertanya gitu terkait seputar Ramadan. Nah, nanti mungkin Kiai akan menjawab, kita akan dengarkan sama-sama. Oke. Assalamualaikum Ustadz, nama saya Sinta. Mau tanya Ustadz, boleh nggak ya momen saat buka bersama atau bukber jadi ajang buat menunjukkan pencapaian atau pamer harta kita? Terima kasih Ustadz, Assalamualaikum. Baik, pertanyaannya sangat menarik, yaitu terkait dengan soal bulan puasa tapi kemudian orang pamer ya, terutama dengan pamer gaya bajunya, pokoknya pamer harta lah. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa memamerkan harta mau di bulan puasa atau maupun tidak di bulan puasa itu adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya itu sudah sangat jelas gitu kan. Sudah sangat jelas melalui firman-Nya menyatakan la tusaghir khaddaka linnasi wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, katanya. Jadi jangan kau memalingkan wajahmu kepada manusia karena sombong. Begitu juga jangan engkau tuh berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang sombong, lagi suka membanggakan diri. Ayat ini sering dijadikan sebagai rujukan atau sebagai dalil larangan kita sebagai umat Islam untuk berbuat kesombongan, termasuk juga berbuat pamer, termasuk memamerkan hartanya. Pertanyaannya kemudian gimana kalau ya pamer nggak boleh mau di bulan puasa maupun tidak di bulan puasa. Pertanyaan selanjutnya sebenarnya adalah apakah ketika seorang pamer di bulan puasa itu akan mengurangi pahala dari berpuasa tersebut? Ada satu hal yang menarik dalam konteks ini, yaitu di dalam kitab Fatawi Subki dikatakan apakah ketika seseorang yang melakukan tindakan dilarang atau kemaksiatan pada saat berpuasa, apakah pahala puasanya berkurang atau tidak? Dijawab oleh As-Subki itu adalah walladzi nakhtaru fi dzalik annahu yanqus wala adzunnu fi dzalik khilafan, katanya. Jadi pendapat yang kami pilih adalah pendapat yang mengatakan bahwa pahala puasanya itu bisa berkurang, dan saya tidak melihat dalam hal ini ada perbedaan di antara para ulama. Dengan kata lain, ketika seorang pada saat bulan puasa itu pamer itu dilarang. Karena itu di dalam konteks ini tindakan pamer tersebut dapat mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Demikian jawaban dari saya. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari netizen yang sudah kami terima dengan pertanyaan seputar Ramadan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan terima kasih Kiai atas kesempatan yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini dengan lancar, baik, sehingga kita bisa menunaikan ibadah Ramadan ini dengan baik. Terima kasih, sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Dan apabila sobat WK
ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan, bisa melalui video, nanti di tag ke akun media sosial kami seperti Instagram atau TikTok, maupun tinggalkan pertanyaan di kolom komentar yang ada di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.